Dinikahi Duda Galak. Bab 51, penulis Neng. Aksa, kenapa kau masuk kamar tanpa izin? Aa menghentikan aksinya lalu menatap anaknya dengan geram. Pintunya dibuka, ucap Aksa polos sambil menunjuk pintu kamar yang terbuka lebar, dan Suster Eni tengah berdiri di sana sambil menutupi wajahnya dengan jari-jari yang tidak rapat. Aa mengacak rambutnya dengan kasar. Aku mau tidur dengan ayah. Tanpa basa-basi, Aksa melompat naik ke atas ranjang dan menyelusup ke dalam selimut yang sudah dilonggarkan El. Selamat. El mengelus dadanya, lalu tersenyum lebar sambil menciumi dan memeluk tubuh kecil Aksa. Suster, kenapa masih di sana? Teriak Aa jengkel. Maaf tuan. Suster Eni langsung menutup pintu kamar lalu berlari terbirit-birit. Bruk. Aa masuk ke dalam kamar mandi. Tak lama terdengar suara gemericik air dari sana. Aa ngapain? El mengerutkan keningnya dalam. Tapi dia tidak peduli. Dia melanjutkan aksinya memeluk Aksa. Aksa, janji satu hal pada ibu, ucap Eliana sambil menepuk-nepuk punggung Aksa dengan sayang. Apa? Tanya Aksa sambil menguap. Apa yang tadi Aksa lihat antara ayah dan ibu? Jangan bilang siapa-siapa ya. Ini rahasia, ucap Eliana dengan mata sayunya. Hanya kata itu yang terdengar dari bibir mungil Aksa. Tak lama kemudian, keduanya sudah asyik berkelana di alam mimpi masing-masing. Kriet, pintu kamar mandi terbuka. Terlihat Aa tengah mengebaskan rambut basahnya sambil menggosoknya dengan handuk kecil. Heci! Berkali-kali Aa bersin karena kedinginan. Bahkan hidungnya sudah memerah. Kenapa keadaan selalu tidak berpihak padaku? Rutuk Aa dengan kesal. Saat melihat istri dan anaknya sudah terlelap, dia memilih untuk melangkahkan kakinya menuju ruang kerjanya. Aa memutuskan untuk memeriksa tugas harian anak-anaknya saja. Pagi yang cerah. Shh, Paman, jangan bilang siapa-siapa ya. Ini rahasia, sangat rahasia. Aksa menempelkan telunjuknya di tengah bibir mungilnya. Rahasia apa tuan muda? Tanya Pak Toto dan Pak Mamat mengerutkan keningnya dengan secangkir kopi yang mengebul di tangan masing-masing. Semalam, ayah dan ibu sedang main kuda-kudaan, ucap Aksa dengan wajah polosnya. Maksudnya tuan? Pak Toto mengelap mulutnya yang belepotan oleh dedak kopi. Semalam, aku melihat ayah tengah menaiki tubuh ibu yang digulung selimut, jelas Aksa, membuat Pak Toto dan Pak Mamat menjadi salting. Suster Eni juga melihatnya. Aksa melipat tangannya di dada. Seketika Pak Toto dan Pak Mamat tersedak. Shh, ingat, ini rahasia. Jangan bilang siapa-siapa ya, ucap Aksa sambil berlalu. Kemudian dia memanggil seluruh asisten rumah tangga yang lainnya untuk menyebarkan rahasia umum yang dia lihat semalam. Suster, ayo cepat jalan. Hush, hush, hush. Pernah mendengar jika anak adalah peniru ulung? Maka sekarang inilah yang sedang Aksa lakukan. Mencontoh gerakan ayahnya yang sedang menunggangi Eliana sebagai kuda. Dan Aksa melakukannya pada Suster Eni, pengasuh barunya. Aduh, tuan, udah ya. Suster udah capek banget ini. Udah pegel. Pinggang suster rasanya mau patah. Kita sudah 27 putaran, tuan. Keluh Suster Eni sambil menghentikan putarannya. Dengan tubuh Aksa masih di atas tubuhnya. Ibu El semalam gak ngeluh pegel sama capek. Padahal tubuh ayah lebih besar dari aku. Aksa mengerucutkan bibirnya sambil merentangkan tangannya, memperagakan betapa besarnya tubuh sang ayah. Bingung, entah jawaban apa yang pantas Suster Eni katakan. Suster Eni akhirnya mengalah, kembali melakukan kuda-kudaan untuk yang kesekian putaran. Aksa! Terdengar teriakan dari luar kamar. Riet, pintu dibuka. Terlihat Chelsea sedang berdiri di ambang pintu. Dengan kening berkerut, sebelah tangannya menjinjing sebuah paper bag. Loh, Aksa sedang apa? Tanya Chelsea menghampiri putranya. Seketika, Aksa turun dari tubuh Suster Eni, lalu menghampiri bundanya. Bunda, aku sedang mempraktekkan apa yang ayah lakukan semalam pada Ibu El. Tapi, shh, ini rahasia, jawab Aksa dengan polosnya, sambil meletakkan jari telunjuknya pada bibirnya.
Masih belum mengerti, Chelsea kembali mengerutkan keningnya. Memangnya, apa yang ayah lakukan dengan Ibu El? Tanya Chelsea sambil memangku tubuh Aksa, lalu diletakkan di pangkuannya. Ayah menunggangi Ibu El, seperti kuda, jawab Aksa dengan wajah polosnya. Seketika, Chelsea tersedak, menatap Suster Annie yang tengah menggaruk keningnya bingung. Suster Annie juga melihatnya. Iya kan, Suster? Aksa menoleh pada Suster Annie, sementara Suster Annie hanya mengangguk pelan. Ya ampun, sayang, dengarkan Bunda. Rahasia itu artinya sesuatu hal yang tidak boleh dikatakan pada orang lain, jelas Chelsea sambil mengusap kepala putranya. Tapi Bunda bertanya, kata Ibu El, kalau ada orang yang bertanya itu, kita harus menjawabnya. Aksa menatap bundanya dalam. Chelsea mulai bingung mengatasi tingkah putranya. Begini, jika orang lain mengatakan sebuah rahasia, meskipun ada orang lain yang bertanya, maka Aksa tidak boleh menjawabnya. Mengerti? Tanya Chelsea menatap putranya yang tengah memainkan jari telunjuknya. Mengerti, Bunda, jawab Aksa lemah. Sekarang, siapa saja yang sudah Aksa beritahu rahasia itu? Tanya Chelsea dengan raut wajah yang khawatir. Semua orang, jawab Aksa dengan mata berbinar. Apa? Astaga, anak ini sungguh berbahaya. Chelsea menggelengkan kepalanya berkali-kali. Siapa Bunda yang berbahaya? Tanya Aksa mendongakkan kepalanya, menatap Chelsea yang sedang berdecak. Tidak. Chelsea kembali menggeleng. Tak lama kemudian, dia tersenyum sendiri. Suster, lain kali jangan biarkan Aksa masuk ke dalam kamar ayahnya sembarangan ya. Tolong, jaga Aksa dengan baik. Jangan sampai mata sucinya ternodai sejak dini. Peringat Chelsea, menatap tajam pada Suster Annie yang tengah menunduk sambil mengurut pinggangnya. Baik, Bu. Suster Annie mengangguk. Ini apa? Aksa menarik paper bag yang dibawa Chelsea. Oh, ini roti kesukaan Aksa. Chelsea tersenyum, lalu membuka paper bag-nya. Wah, banyak sekali. Aku akan membaginya dengan Ibu El, teriak Aksa, girang sambil berlari kecil menuju kamar El. Aksa, jangan. Aduh, gimana ini? Chelsea segera berlarian mengejar Aksa. Takut-takut anaknya itu membuat ulah kembali.